Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam selalu dan tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, ditambahkan umurnya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, keselamatan, dan perlindungan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita sering mendengar ungkapan rezeki adalah di tangan Allah. Maksudnya Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita selalu khawatir dalam memikirkan tentang hal ini, yaitu rezeki. Dengan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin sulit, namun kebutuhan meningkat, penghasilan makin kejepit, terkadang kita sulit untuk memikirkan hal tersebut. Ditambah beban hutang yang menghimpit diri kita. Sebelum kita memikirkan dulu hal itu, ada baiknya kita mengetahui dulu hakikat tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan lebih kuat dan lebih tangguh dalam menjalani hidup di alam dunia ini, yang tak akan pernah terlepas dari semua cobaan dan godaan. Namun sebelum lanjut, saya mohon dengan kerendahan hati untuk selalu bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Tidak lupa juga untuk senantiasa mengisi di kolom komentar harapan dan doa-doa para sahabat muslim semuanya, agar kita semua bisa mengaminkan segala harapan, cita-cita dan doa-doa kita semua. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala keinginan, cita-cita, hajat dan doa-doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut adalah 5 orang yang Allah janjikan rezekinya akan berlimpah. Sebenarnya disempitkan rezeki atau diluaskan rezeki itu sama-sama cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa orang yang Allah jamin rezekinya berlimpah. Lantas siapa saja orang yang Allah jamin rezekinya akan berlimpah? Yang pertama, orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang besar yang kecil, semuanya dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun mendapat pahala, bahkan bisa membuka pintu rezeki. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri pahala." Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melipat gandakan rezeki baginya di dunia. Tafsir At-Tabrani 7/263. Yang kedua, orang yang akan dijamin berlimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau lebih dari sedekah yang kita berikan
kepada orang lain. Sejati orang yang rajin bersedekah itu tidak akan merasa berkurang rezekinya. Bahkan Allah tambahkan rezekinya dengan yang berlipat-lipat ganda. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkannya kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak solawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat kepadamu di dalam doa saya? Rasulullah SAW menjawab, terserah kamu. Ia menjawab seperempat, beliau menjawab silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya? Dan beliau menjawab silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya pun juga berkata lagi, bagaimana kalau 2/3? Beliau juga menjawab silahkan saja, dan jika kamu tambah akan lebih baik bagimu. Kemudian saya pun juga berkata, akan saya tunjukkan solawatku kepadamu pada sewaktu-waktu. Beliau juga menjawab, kalau begitu maka akan aku cukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang-orang yang akan dicukupkan oleh Allah rezekinya yaitu orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohonlah semoga Allah melapangkan rezeki bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan mengubah setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, orang yang sering sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakannya pada waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan sholat malam ini yang banyak menyimpan anugerah. Dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat, ditempatkan yang terpuji. Kemudian sholat duha, setiap duha selalu didetikkan dengan sholat pembuka rezeki. Pengerjaan sholat duha ini memang saat orang-orang sedang sibuk bekerja. Agar rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Itulah 5 orang yang Allah janjikan rezekinya yang melimpah. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita simak semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan mendapatkan motivasi atau inspirasi untuk menjalani hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah berkahi setiap langkah kita. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menonton video saya ini.
Di sini saya tidak berharap apa-apa, mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan motivasi. Jangan sampai lupa untuk kita sama-sama berdoa, diisi di kolom komentarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaminkan dalam setiap doa dan hajat-hajat kita semua. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.